FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan. Berjumpa kembali dengan saya Ozi untuk malam hari ini di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam. Sudah hadir di tengah ruang dengar kita ada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pekalongan, FKUB Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Marzuki. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Yai ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Kalau di zaman sekarang ini tanya kabar sehat itu memang benar-benar harus sehat yang dalam artian negatif begitu Pak Yai ya? Iya. Terhindar dari virus COVID-19. Iya. Ya, dan untuk malam hari ini tema yang akan kita bahas apa ini Pak Yai? Iya, saya akan mengetengahkan tema yaitu pandemi di masa Rasulullah. Pandemi di masa Rasulullah. Ya, dengan maksud bahwa sebetulnya wabah seperti sekarang ini sudah ada sejak dulu gitu. Berarti bukan hanya adanya COVID terus adanya pandemi itu enggak ya? Enggak, ya. Justru dari dulu sudah ada di zaman Rasulullah. Baik, nah untuk pandemi di zaman Rasulullah kita akan bahas sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi silakan untuk kawan-kawan yang ingin bergabung bisa Anda manfaatkan untuk 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 Baik Pak Yai, untuk tema malam hari ini pandemi pada masa Rasulullah itu terjadi ketika kapan? Artinya apakah di masa Nabi sudah diangkat menjadi Rasul atau yang seperti apa Pak Yai? Iya, jadi kan dulu kan belum dikenal ya penyakit wabah taun COVID ya. Iya. Dulu orang mengatakan taun atau amwas ya. Itu kalau cirinya sama dengan yang sekarang itu, yaitu menyerang masyarakat ya secara sporadis di suatu daerah. Iya. Ya, di suatu daerah. Jadi menjadi pandemi ya, pandemi itu. Jadi kalau cerita itu sama, ini sudah ada sejak dahulu. Terutama yang paling hebat itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di situ yang meninggal sampai ada 25.000. Termasuk sahabat-sahabat yang luar biasa yang dikenal seperti Mu'adz bin Jabal ya. Semua orang tahu bagaimana Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang luar biasa, kemudian Ubaidillah bin Jarrah ya, lalu Amr bin As, kemudian Yazid bin Muawiyah. Itu banyak ya. Nah, pada waktu itu ini berdasarkan satu hadis dari An Abdillah bin Amir bin Rabi'ah Anna Umar kharaja ila Syam. Satu ketika itu Khalifah Umar bin Khattab pergi menuju Syam, Syria sekarang ya. Falamma ja'a Saragha, ketika sampai pada daerah Saragh, balahu annal waba' qad waqa'a Syam. Ada berita bahwa di Syam ini terjangkit satu wabah penyakit. Fa'ahbarahu Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf memberikan kabar pada Umar bin Khattab tadi, anna Rasulullah qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minhu. Si Abdurrahman bin Auf ini menyampaikan Rasulullah dulu pernah berpesan, kalau kamu mendengar satu daerah terkena wabah, terkena pandemi, terkena penyakit, fala taqdamu alaihi, maka kamu jangan masuk, jangan ke sana. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha, kalau itu terjadi di daerahmu, fala tahruju, kamu jangan keluar dari daerahmu itu. Nah, jadi ini kalau kita korelasikan dengan kebijakan pemerintah sekarang yang sudah tepat, Islami betul ya. Artinya sekarang itu pemerintah menggunakan konsep Islam betul. Artinya orang yang berada di daerah wabah itu tidak boleh keluar. Nah, contoh misalnya kemarin waktu mudik ya, Betul. itu kan yang tidak boleh. Ini karena dikhawatirkan akan menularkan di daerah yang belum Terjangkit, ya. Terjangkit begitu. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat luar biasa konsep yang digunakan Indonesia ini konsep Islami banget itu. Sudah sesuai pada zaman Rasulullah seperti itu. Iya, kayak begitu. Demikian pula ya, kalau orang yang daerah yang sehat jangan masuk ke daerah yang itu.
Misalnya kita sudah tahu daerah X itu terjangkit. Zona merah lah ya. Nah, kita punya saudara, punya bapak, kita tidak boleh masuk sana. Itu perintah Rasulullah gitu. Nah, ini memang kalau kita renungkan ini memang ya saya salutlah pada pemerintah karena memang sebetulnya Indonesia itu walaupun bukan negara Islam, tapi Islami banget sejak awalnya seperti itu. Iya. Seperti itu. Buktinya lagi ini misalnya Mu'ad bin Jabal itu mempertahankan dia berada di daerah wabah. Dia tidak mau keluar sampai beliau meninggal itu. Mu'ad bin Jabal. Nah, dia belum meninggal, dia rela berkorban daripada saya keluar menjangkitkan orang kepada yang lain. Ya, karena tidak hanya mikirkan pribadi, tapi mikirkan orang lain juga. Kalau kita sekarang kan masker ya, Iya, itu kan betul. tidak jaga pribadi, menjaga orang lain juga. Nah, konsep Amr bin As beda. Kalau Amr bin As waktu itu yang kena penyakit itu diasingkan. Kalau Sekarang isoman Iya, itu ya, betul. isoman mandiri. Itu kan sebetulnya Islami banget kalau kita melihat Islami banget ya, Muslim banget. Nah, lah persoalannya sekarang itu karena tadi ya ada hoax itu ya di media sosial ya sehingga orang-orang itu kan ada rancu. Padahal ini sudah diberikan garis Rasulullah SAW. Ya. Iya. Artinya apa? Bahwa wabah ini terjadi bukan sekarang saja sejak dulu dan itu merupakan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus sikapi itu adalah ujian. Betul. Tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Itu ujian Allah pada kita. Karena apa? Kalau kita mencermati surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun." Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi orang yang beriman itu justru banyak diuji karena Pengujian, akan melihat sampai di mana kadar karatnya ya. Iya. Apa 24, apa 20 karat, yang penting jangan sekarat ya. Iya. Betul, betul. Jadi emang udah dari dulu sudah ada contohnya seperti itu Pak Yai ya. Iya. Tapi saya pengen tanya dulu nih Pak Yai. Jadi kalau kita korelasikan pada zaman sekarang di masa COVID-19 seperti saat ini, tanggapan dari masyarakat saat ini memang pro kontra ya dengan anjuran dari pemerintah. Ada yang benar-benar patuh dengan pemerintah, ada yang cuek-cuek saja, bahkan ada yang menentang. Tapi kalau pada waktu zaman Rasulullah di saat adanya taun atau apa tadi istilahnya amwas Amwas ya. seperti itu, tanggapan dari masyarakat pada zaman seperti itu seperti apa Pak Yai? Ya, kalau zaman itu ya orang sam'an batoatan ya. Iya. Enggak beriman sudah. Enggak berani karena memang generasi ini ya, itu semakin kesini semakin nilainya turun Berbeda ya. terus berbeda. Zaman sahabat, zaman tabiin, terus sampai ke sini sudah kualitasnya sudah berbeda. Artinya itu sekarang kan sudah banyak ya. Apalagi sekarang kita itu kadang-kadang merasa prihatin sama-sama tokoh berbeda pendapat bakal saling menyerang kan begitu ya. Oleh karena itu ya ya sih kita melihat memang ya tidak semuanya menentang. Ya, kami justru waktu awal pandemi ini saya selaku ketua FKP saya keliling. Saya terjun ke rumah ibadah semua agama. Ya masjid, ya vihara, ya gereja, ya litang, ya kelenteng. Saya lihat waktu itu kan dianjurkan supaya diupayakan kalau bisa ya sholatnya di rumah misalnya ya. Beribadah di rumah. Nah, atau kalau itu memang bukan zona merah kan masih ada toleransi agar berjarak ya, berjarak dan prokesnya kuat sekali. Nah, memang seperti itu. Lah memang kita sendiri melihat realitas yang ada di kota kita terutama ya, ini memang kita kadang-kadang memang tidak bisa saya yakin sebetulnya itu umat paham, tahu memang ada. Betul. Ini apalagi bulan Juli ini ya, bulan Juli itu Masya Allah lah. Terlepas dari yang kena COVID atau tidak, itu yang meninggal banyak. Banyak sekali. Dalam waktu yang berdekatan? Iya, saya dikabari seorang lebih di daerah selatan itu ada daerah itu 2 minggu itu 35 orang. Dalam waktu 2 minggu? Ada 35 orang, terlepas dari penyakitnya ya. Ini kan sebenarnya mengingatkan kita ya. Kita harus diingat oleh Allah ya. Sebenarnya kematian ini sangat mudah sekali.
Kadang kita melihat kalimat tarji, innal wa innal rajiun. Oh, itu teman saya. Oh, hampir semua kita kenal semua. Bahkan kita kan timbul ada branding ya loh. Betul. Mereka teman-teman saya semua. Ini nanti Israel datang ke sini ya kan ya. Nah, ini ya di sisi positifnya ada juga, tapi memang yang baik kita harus sam'an wa ta'atan, karena sesungguhnya ini yang dilakukan oleh pemerintah. Saya melihat konsepsi Islam. Betul. Ya hanya persoalannya memang perlu diadakan modifikasi lah, terutama ketika pelarangan ya kita harus bagaimana mendekati rakyat di bawah ini. Ya maklum lah, rakyat sudah dua tahun lebih ya. 2 tahun lebih mereka dapat kerja. Kalau ya saya tidak menyalahkan, semua pun kena. Wah, yang punya modal gede ya kena. Yang modal kecil apalagi. Yang gede kan ya gulung tikar banyak juga. Betul. Ya. Sekarang misalnya perusahaan kapal terbang, itu kan ruginya udah berapa, itu udah pernah berangkat itu udah berapa, 2 tahun itu loh, tidak menamai. Kita semuanya, diuji semuanya. Kita tidak usah menyalahkan. Kemudian kita katakan begini, ya maklum orang kampung ya, karena pegawai negeri seneng makan gaji buta loh. Dia tidak tahu, Iya. di kebiah uyah. Kita tidak usah begitu lagi. Kita sama-sama berat juga, merasakan berat juga. Jadi jangan kemudian kita menganggap kita itu kok dibedakan, tidak. Justru pemerintah ini berusaha sekuat tenaga untuk segera hilang. Betul. Sirna untuk kembali lagi seperti sedia kala. Itu. Nah, kita mengacu pada zaman Rasulullah tadi itu. Bahkan zaman Rasulullah itu pernah begini. Itu azan itu kan sebetulnya setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan hayya 'alas shalah. Iya. Tapi itu yang diucapkan shollu firrihal, shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah masing-masing. Pada zaman Rasulullah saat itu. Iya, terutama pada zaman sahabat ya. Apa alasannya? Padahal waktu itu hanya hujan lebat. Ya hujan lebat, gelap sekali. Nah dia sahabat mengatakan, saya tidak tega untuk mengantar kamu ke masjid. Kamu terus di rumah saja. Ini sudah ada. Iya. Jadi saya kalau kita pikir mafhum mukhalafahnya, apalagi itu hujan tadi diperbolehkan sembahyang di rumah. Betul. Jadi jangan disalahpahami orang yang untuk sembahyang, bukan. Boleh. Ya, memang kita selama ini kan memang afdolnya itu kan di masjid ya afdolnya. Iya, Tapi intinya kan jamaahnya betulnya. Jamaah itu bisa di mana-mana. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa di kantor, di mana-mana. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu ya kita harus diberi pencerahan, terutama orang-orang yang di bawah kan, yang memang pengetahuannya pendek seperti itu diperbolehkan. Bahkan pernah Rasulullah itu tidak melakukan Jumatan 2 kali pada haji wada. Iya. Itu malah menjamak zuhur dan asar ya. Artinya apa? Artinya hal ini pernah dilakukan. Dan kita itu kan itba pada Rasulullah. Nah, ini sebetulnya yang perlu dikaji itu, kita harus meyakinkan pada masyarakat, terutama antara tempat ibadah dengan pasar. Ini di masalah di situ ya. Orang kampung kan simpel saja. Pasar itu kan kotor ya. Begini, kok dibebaskan? Karena apa? Kalau pasar tutup kita tidak makan. Apalagi mau cari kemana itu? Kepentingannya berbeda. Berbeda gitu. Nah, masjid selama ini memang kita tidak bisa menyalahkan, karena ada hadis begini. Khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Sebaik-baik tempat itu masjid. Seburuk-buruk tempat itu pasar. Pasar tempat jelek, tempat setan gitu. Ini sudah beda kan. Nah, sementara kita selama ini kaum muslimin sudah meyakini betul itu. Masjid tempat yang suci, tempat yang itu sudah merasuk di dalam hati lubuk hatinya. Betul. Pasar tempat kotor begitulah. Inilah kemudian di sini perlu sebetulnya ini juga bahan bagi pemerintah. Pemerintah bagaimana agar keyakinan, terutama keyakinan bahwa masjid tempat yang suci, tempat yang bersih, dan durasi ibadah kan tidak lama. Suatu berapa menit, itu aja menit lah. Yang penting kan bisa diatur dah. Misalnya saja ya sholat berapa menit, itikaf ya dah lama-lama lah gitu ya. Itu kan bisa diatur, diatur.
Jadi ini yang perlu ditemukan sehingga kita harus hati-hati. Sebab orang yang dibenci pada pemerintah kan mengembuskan kabar, wah sekarang sembahyang orang entuk. Ada larang sembahyang kan tidak ada itu. Tapi dihembuskan, itu orang sembahyang. Nah ini kita jadi masalah karena sudah masuk pada ranah agama kan sensitif. Nah kita berbahagia, terutama di Kota Pekalongan ini, kita sudah bisa berpikir dewasa, termasuk umatnya. Artinya umatnya tidak merasa dilarang, tidak itu. Hanya kadang-kadang masih nekat, yang ini bagi pemerintah kan pelanggaran. Ya, lah tadi saya bilang SK-nya dari atasnya kan A sampai bawah A semua, tidak ada yang berani ngubah kan. Padahal kan tidak sama kondisinya. Iya kan? Betul. Kalau di pusat Jakarta mungkin A seperti ini, tapi A yang Jakarta itu tidak mungkin sama dengan A di Pekalongan. Masing-masing daerah beda. Nah, di sini kan tidak berani, wong namanya vertikal ya, tidak berani. Sudah apa adanya, lahudroman lain itu diterapkan. Nah, ini kan ada di benturan. Oleh karena itu ya, kalau saya pribadi menganjurkan pada masyarakat ya, monggolah, yang penting kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, tidak asal ngomong siapa-siapa. Kita lebih dekat introspeksi pada diri sendiri. Ini cobaan Allah. Dan yang coba ini kita mending sing coba orang dewean bareng-bareng sak donya. Sampai Saudi Arabia kan luar biasa. Saudi ya. Betul itu Saudi. Itu lebih tegas dan keras Saudi. Betul-betul menerapkan aturan yang seperti ini, termasuk dia haji tidak mau ambil risiko di situ. Hanya orang lokal saja dipastikan dia sehat karena sudah membayangkan dunia. Nah, ini harus kita pahami lah. Ini kemudian kadang-kadang digoreng di bawah, di macam-macam. Karena itu saya mengajak untuk umat Islam, khususnya di Pekalongan ya. Pahami ini adalah cobaan dari Allah SWT. Karena apa? Tadi saya katakan bahwa setelah kita beriman, jangan kemudian kita itu puas kita dari coba. Di dalam surat Al-Baqarah 155 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini jelas. Sekarang kita rasakan ini. Minal khauf, kita punya rasa takut. Takut ya karena kita kerjaannya mandek ya, tidak bisa nyaur utang ya. Takut besok bagaimana, takut saya mau usaha nanti ada operasi yang dibubarkan. Dia takut lagi. Tadi saya katakan setiap hari ada kalimat tarjek, ada kematian. Ini kan juga semakin kita itu mesti khawatir juga. Waduh, aku mulai sudah muncul. Saya bisa gitu. Wah, seperti itu renteng kita kenal semuanya. Kadang wah itu lebih mudah di saya. Wah ya Allah. Kemudian juga banyak walju, kelaparan. Artinya apa? Orang-orang yang bawah ini karena tidak kerja kan tidak punya masukan. Nah di sini berarti kan ada cobaan. Wanasil amwal, kekurangan pendapatan, ya, kekurangan semuanya. Hatta yang punya gaji pokok pun tetap kurang. Jangan diberikan tidak kurang ya, mungkin ya untuk ini untuk itu ya. Nah kemudian yang penting karena seperti itu maka perlu kita bangkitkan solidaritas Islam, at-tadamun Islam. Yaitu orang yang punya supaya membantu yang tidak punya. Inilah saat yang tepat kita berjuang fisabilillah. Inilah saat yang tepat kita sebagai orang yang punya, siapapun tidak melihat statusnya, kalau kita berkemampuan, kita sadarkan, kita bangkitkan semangat bersama, semangat at-tadhamunul Islam, yaitu saling menolong, sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini sementara yang terkena dampak misalnya ini, kita harus berdoa. Karena apa? Doanya orang yang termarginalkan, orang pinggiran katakanlah gitu, itu dimakbul. Dakwatul madlum dimakbul. Nabi mengatakan ada 3 doa yang pasti dikabul dan tidak usah bimbang. Salah sudah awat mustajabah la syakka fihina dakwatul madlum
wa da'watul musafir, wa da'watul walid ala waladihi. 3 doa yang Sudah pasti dikabulkan. dikabulkan. La syakka, enggak usah bimbang kamu. Apa itu? Da'watul madlum. Doanya orang-orang yang terpinggirkan, tertindas. Kalau saya yang masih kurang yang mengalami dampak COVID yang luar biasa ini doanya luar biasa. Disinilah kita berdoa bersama-sama ya, untuk segera COVID ini hilang. Sementara yang berkemampuan, ya kita bantu. Membantu ya. Ya sementara ini kita yang bantu masih ada pamrih. Yeah. Ada yang bantu di syuting ya. Wah ini berarti ya tidak apa-apa lah. Yang penting bantu Kalau lah. tidak bantu ya. Karena kan dikatakan oleh dalam Al-Qur'an dikatakan begini, bagaimana sedekah dengan sembunyi-sembunyi atau sedekah dengan Terang-terangan. terang. Keduanya baik semua. Lebih baik yang tidak diketahui kan gitu ya. Iya. Tapi tidak apa-apa lah. Yang penting dia memberikan uang, tidak apa-apa lah ya. Nah, dan jangan khawatir, yang sedekah ini pasti akan dibalas Allah. Iya. Karena apa? Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu mampu untuk memberikan sesuatu yang kamu cintai, yang kamu sukai. Apa itu beras, apa itu sembako, diberikan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innal bi alim. Apapun yang kamu berikan itu Allah tahu. Allah tahu. Karena tahu apa kemudian akibatnya. Dalam surat As-Saba 39 katakan wa ma anfaqtu min syai'in fa ulifuhu. Apapun yang kamu bantukan di masa pandemi Covid ini, fahuwa yuhlifu, kamu akan dapat balasan. Tidak usah khawatir, diganti Allah, pasti itu pasti. Apapun yang diberikan, apa itu uang, apa itu beras ya, apa itu barangkali sebagai apa ya, urun pikir ya, Tenaga. memberikan adem-adem, jangan tidak usah nganu, tidak usah gresah ya, tidak usah gresah. Itu termasuk. Karena Nabi berjanji, wallahu fi aun abdi ma tal abdu fi auni ahihi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu sesamanya. Yeah. Nah, ini sekarang harus kita tangani. Kita lepaskan saling menyalahkan. Kita bersama-sama bergandeng tangan. Para ulama, para pemerintah, masyarakat luas ya. Jadi saya mohonlah yang berpunya regelkan harta kita, sementara yang terdampak ya berdoa, doakan bersama-sama keselamatan bersama. Itu barangkali yang paling baik. Karena kalau kita berpikir tadi saya mengatakan bahwa sebetulnya konsep yang digunakan oleh negara ini Islami banget. Islami banget. Baik. Baik, sebenarnya banyak kalau kita bisa ambil kesimpulan, banyak kesempatan ataupun juga hikmah yang bisa kita ambil, baik orang yang terdampak ataupun juga yang punya ini ya, kelebihan untuk membantu begitu Pak Kiai ya. Baik, sebelum kita lanjut lagi untuk obrolan kita di malam hari ini, kita akan jeda sejenak dan kita pastikan juga untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, masih ada kesempatan hingga jam 8 malam nanti di 424474 ataupun juga SMS dan WA di 0855 42912. FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Kembali lagi di obrolan seputar agama Islam, masih bersama dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Pekalongan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Marzuki. Kita masih membahas pandemi di zaman Rasulullah yang kita korelasikan juga pada pandemi COVID seperti saat ini begitu Pak Yai ya. Dan sebetulnya yang seperti kita sampaikan tadi, banyak kesempatan ataupun juga hikmah yang bisa kita ambil di balik pandemi COVID-19 ini, termasuk juga yang terdampak ataupun juga yang kalau kita ngomongin terdampak, bisa dibilang semuanya terdampak Pak Yai. Iya, Ya? semuanya. Nah, untuk bisa mengembalikan kesadaran dari masyarakat, artinya untuk bisa patuh terhadap anjuran dari pemerintah, ini menjadi tugas dari siapa Pak Yai? Sebagai apakah dari pemerintah saja atau mungkin ada unsur-unsur yang lain? Kalau saya melihat ya tugas bersama ya, tugas bersama. Ya kalau di Indonesia ini kan ada 2 pemimpin formal dan non formal ya. Yang formal ya pemerintah, yang non formal kan banyak para pemuka agama ya. Kalau di Islam para kiai, para ulama. Kalau di agama kan ada romo, ada
pendeta, ada bedanda dan sebagainya itu. Ini tugas bersama. Karena selama ini bahwa umat atau rakyat itu masih percaya kepada pemimpinnya sampai sekarang itu. Oleh karena itu kita kalau sebagai pemimpin hati-hati karena kita diikuti umat. Hmm. Diikuti umat. Bagaimana kita membuat umat ini bisa adem, tidak saling kemudian. Kalau kita sekarang melihatnya kan terkotak-kotak. Iya, Ya, iya. misalnya umatnya X ternyata berbeda dengan Y. Dan kadang kita sebagai pemimpin ini malah ngompori ya. Ngompori akhirnya apa umatnya kan benturan terus. Ya ini yang kita kadang prihatin. Kita satu bangsa Indonesia tapi kenapa kita kok di saat seperti ini kita tampak kurang persatuannya. Ya kan? Nah, ini sebetulnya kalau kita sikapi ini adalah ujian dari Allah ya selesai di situ. Artinya kita monggo lah kita bersama-sama karena saya yakin tidak mungkin lah pemerintah itu akan merugikan rakyat tidak mungkin, Menyulitkan. tidak mungkin, tidak mungkin. Buktinya apa? Udah triliunan anggaran yang dikucurkan. Ini kan fakta, bukan mimpi. Ini menjadi satu bukti bahwa karena tugas pemerintah itu kan mensejahterakan rakyat. Ini tugas utama kan itu. Bahkan dalam hadis ada itu kalau ada pemerintah sampai tidak menunaikan tugasnya itu disebutkan itu ya jomane swarga mambune swarga pira entuk. Hati-hati itu. Diharamkan dari surga. Iya, misalnya pemimpin dia janji macam-macam ketika dia katakanlah wali kota atau bupati lah ada janji macam-macam ketika jadi ada satu janji yang tidak diwujudkan itu sudah artinya itu dia itu membohongi ya. Ini dikatakan jomane mambune swarga. Mambune swarga, mambune piye ora. Itu betul. Jadi saya yakin bahwa pemerintah itu pasti ingin rakyatnya itu baik, rakyatnya sejahtera. Nah, oleh karena itu adapun misalnya ada yang tidak pas ya kita memberikan usulan, rembukan. Cuma caranya dari sini. Karena ulama-ulama itu mengajarkan dari bahasan kene panggil iki wis wong berdua saja lah kalau gitu. Kita enggak usah perlu demo-demo enggak perlu. Kita masih sulit. Kenapa kita ngajak demo ya? Nah sekarang kan mudah. Sekarang itu media sosial itu mudah karena apa? Tidak ada aturan. Kalau dulu ngomong di koran, di radio, di televisi salah kan bisa kena tilang. Langsung ya istilahnya. Nah sekarang kan tidak ada aturannya di media sosial itu. Lebih bebas. Bebas bisa juga kemudian dihapus. Ini kan memang sulit sekali. Nah ini kita hati-hati. Ngomong kita akan dipertanggungjawabkan loh. Kita tidak main-main. Jadi jangan merasa kemudian bahkan kepandian kita kemudian menyelesaikan rakyat. Karena apa kita tidak sadar bahwa omongan kita misalnya sebagai pemuka agama, sebagai pemimpin itu harus sadar jangan sampai umat kita itu kemudian porak-porak. Nah ini yang terjadi sekarang ini. Ada saling tidak percaya, saling curiga macam-macam. Oleh karena itu di sisi lain juga pihak dari pemerintah juga ada transparansi. Misalnya masalah rumah sakit kan sampai sekarang masih kontradiksi ya. Terus ada ngomong begini itu belum clear. Lah ini mau dikelirkan saja. Kalau perlu ketika pemulasaraan jenazah itu kita libatkan masyarakat. Tahu. Kalau misalnya saja ini kok begini kan bisa usul. Oleh karena itu juga dari pihak pemerintah juga terbuka supaya dia tahu menjadi saksi sehingga bisa dongeng sebunuh bener kok. Sesuai kok ya. Sesuai ini kan menjadi adem. Ini kan tidak sampai sekarang belum macam-macam versinya itu. Padahal saudara kita, teman kita, sahabat kita yang kena COVID itu mati syahid. Mati syahid. Iya. Rasulullah bersabda, "At-ta'un syahadatun likulli muslimin." Taun kalau sekarang itu COVID-19 itu adalah syahid bagi muslimin. Dia tidak hina. Sekarang kan hina. Betul. Kalau ada mau teko dia kan memang tidak bisa datang ya. Kayak kena COVID dah. Iya kayak begitu ya kadang begitu. Yang fatal lagi bener biyak ke rodo nakal ya. Ini udah ada karuan lagi. Padahal itu termasuk syahid karena Nabi juga berkata al-mabtun syahidun wal mat'un syahidun.
loro weteng. Penyakit loro weteng itu meninggal itu syahid. Syahid juga. Sama dengan wal mataun, taun kalau sekarang itu COVID-19 Wabah. itu juga syahid. Jadi mulia kita hargai, jangan sampai kita kemudian merasa menjauh ya. Artinya itu punya perasaan enggak jangan. Itu syahid, itu syahid. Jadi subhanallah lah ya, Islam itu subhanallah. Artinya itu bahwa orang yang kena cobaan juga mendapat imbalan dari Allah yang luar biasa. Nah, sekarang itu yang paling penting kita bersama-sama harus terbuka bersama-sama. Apa sih yang masih dikeluhkan oleh umat masyarakat itu apa? Kita dengar. Jadi jangan kemudian ini saya sekedar menjalankan perintah, jangan begitu. Misalnya lah, ya saya tidak orang nyalah kayak saya, Betul, saya Pak, betul. pegel saya karena ini angel, kan jengkel. Iya. Lah makanya tuh kalau marah itu tidak boleh berbuat sesuatu. Dan dikatakan sih, nah isi jengkel jangan memutuskan apa. Lah ini karena kondisi marah yang kita di YouTube misalnya atau di kan seperti itu. Nah, sisi jengkel, aku kok kesel, pegel ya, aku ngandani kok tambah ngepor itu. Lah ini cobalah kita komunikasikan, kita beri. Lah ini kita bersyukur karena pemerintah ternyata juga sudah mengalokasikan bantuan untuk yang terdampak. Ini artinya kan tidak hanya ngomong tok, Sudah ada realitinya. Tapi tadi kita menganjurkan monggo lah yang berpunya, termasuk pemerintah berpunya untuk menyalurkan bantuan. Nah saya minta bantuan ini supaya tekan gone utuh, jangan disunat lah ini. Nah, itu, Pak. Kadang-kadang ada orang memanfaatkan, ya kok tego-tegone, kejem-kejeme untuk membantu orang yang terdampak isi disunati. Ini kan, nah inilah kita ya Allah Gusti lah kok kejem teman sampean, kok tamak teman. Kita itu jangan tamak. Kita itu kaya seberapa. Paling makan itu pakai apa yang sendok. Nggak mungkin kita kemudian makan pakai apa Sekop. nggak mungkin kan, nggak Iya. mungkin. Kalau saya kaya kan enggak. Demikian pula duduk kan cuma sak bokong lah. Betul. Iya, enggak punya mobil berapapun kan. Nah, di sini. Jadi kita enggak usah mangas, enggak usah tamak. Harta kayak tumpuk-tumpuk itu apa mau dibawa kemana? Ini saya mohonkan laksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan kemudian disunati wah gini tak cengkelong semenit itu semenit. Lah inilah yang kadang-kadang kemudian menjadi masalah. Saya juga mengharapkan betul-betul sampai di masyarakat. Sembari di luar pemerintah, orang-orang yang kaya, mari Secara pribadi ya. pribadi, ini kesempatan, ini lahan untuk berkhidmah, lahan untuk mencari pahala, ya. Tidak akan berkurang harta panjenengan. Ya, kita berikan. Kalau perlu kita buka ya makan gratis lah yang untuk orang terdampak atau minimal ya tetangga lah. Enggak usah jauh-jauh lah. Nah, kayak tonggonya kok orang kerja kayak 2 tahun kayak ya kita bantulah. Dulu kerjanya di sekolahnya tutup, libur bagaimana kita bantu. Jadi kita kan dikatakan tidak dikatakan orang beriman kalau masih ada tetangganya lapar. Lah ini perlu kepekaan. Jangan kita kemudian berbahagia di atas penderitaan orang-orang lain. Ini perlu diketuk. Memang hal yang paling berat bagi orang berpunya itu adalah memberikan, membantu. Terasa berat. Paling berat, betul berat sekali. Pergi haji gampang. Ya. Puasa gampang lah. Sholat gampang. Tapi ketika zakat ini berat. Eman-eman. Kon ngitung dhewe. Weke Iya. dhewe. Wong kadang pajak saja dihitung aja disunat kan ya. Nah, ini maka dikatakan bahwa ya kalau zakatnya masih berapa ribu sedikit, tapi ketika sudah bermiliaran, bukan banyak, tapi berikan saja lah, makanya itu hadiah. Saya yakin mari kita bangun solidaritas at-tadhamunul Islam dan Islam tanpa melihat siapapun kita Islam kita bantu, bahkan nuwun sewu. Ini juga membantu kan tidak hanya agama tertentu saja, kita bersama-sama ini. Mereka yang saya melihat kemarin dari budaya itu berapa truk itu karena apa misinya kan misi kemanusiaan. Siapapun agama apapun, hatta orang yang tidak beragama itu pasti punya jiwa ingin membantu, pasti punyalah. Oleh karena itu mari kita bangkitkan khususnya tonggo dewe lah. Terus ada lah tonggo dewe.
se-RT, se-RW kita kumpulkan. Nah kemarin juga alhamdulillah kan ya, alhamdulillah saya sampaikan pada khutbah di Idul Adha. Nah ini kita berbagi semua supaya rata. Syukur tidak hanya daging yang kita kirimkan, tambahi beras, gitu ya. Iya kan ya, Iya. biar kita meringankan penderitaan. Tentu terus kita berdoa supaya cobaan ini segera diangkat Allah gitu. Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita jeda sejenak untuk mengikuti pariwara berikut ini, Pak Kiai, dan masih ada beberapa menit untuk bisa bergabung malam hari ini. Tapi sebelumnya ada yang bergabung ini, Pak Kiai, dari Pak Ipung di Bendan. Mohon izin bertanya, Assalamualaikum Mas Ozi dan juga Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Menurut Pak Ustadz, bagaimana dengan masjid yang tetap menyelenggarakan sholat id kemarin? Padahal pemerintah sudah mengimbau untuk tidak menyelenggarakan. Apakah hal tersebut termasuk tidak peduli kepada orang lain? Matur nuwun. Tadi sudah saya singgung ya. Barusan. Jadi ini persoalan yang sangat rumit sekali lah, khususnya orang Pekalongan ya. Karena terus terang saja sejak awal tadi saya sampaikan hadis mengatakan khairul biqa al masajid, bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid. Memang betul kebersihannya, kemudian penggunaannya berbeda dengan pasar kan ya. Pasar itu memang sudah beberapa kitab menyatakan ya tempatnya asyaiton begitu ya. Nah ini kita kadang-kadang masih mengkontradisikan. Wah masjid dilarang, pasar apa-apa kayak gitu ya. Iya. Jadi saya kan seloro, nek pasar tutup terus Pak do mangane priye kan gitu dah. Lah ini sebetulnya ditemukan. Saya tidak bisa menilai salah satu, tapi coba duduk bersama. Saya minta, ya pemerintah mendengar, ya rakyat menyampaikan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi, iya kan? Nah artinya apa? Kalau kita lihat misalnya di pasar berapa jam kan bukanya ya, kalau sampai jam berapa itu kan durasinya panjang banget ya, panjang banget. Terus selama ini bagaimana keadaan di pasar? Apakah menjadi istilahnya apa itu? Tempat baru ya, klaster baru apa tidak? Mau di masjid, di durasinya berapa menit sih ya? Di masjid bagaimana seperti itu ya gitu. Ya memang sih karena dia penganggapan terutama di masjid-masjid kota ya, yang untuk ampiran ya. Kalau mungkin di kampung-kampung kan tidak ada ampiran, orang-orangnya itu Orang juga lokal. orangnya si A si B itu, tapi kan yang di kota itu kan untuk ampiran dari luar kota kan gitu ya. Nah ini nah memang sih saya katakan sebetulnya ini dari tokoh-tokoh masalahnya harus turun tangan betul, memberikan pencerahan. Kadang tidak menang toh, sehingga yang orang awam kan kelabakan terus piye Pak Jumatan ngendi kan begitu. Dan sebelumnya kan belum diberi pencerahan. Tadi saya mengatakan bahwa jamaah itu kan dimanapun bisa. Ini memang kita sensitif. Yeah. Karena apa kadang-kadang timbulnya Pak sembahyang kok ora entuk oke gitu gitu. diangel-angel. Apakah diangel di MMT ya. Masjid ini ditutup. Tidak boleh sembahyang. Ini kan masalah. Nah ini yang belum ketemu sampai sekarang itu. Nah, sebelumnya kita duduk bersama, diberitahu misalnya santri diberitahu begini, kamu misalnya jamaah di rumah itu boleh, kan begitu. Nah, boleh. Kemudian kan kurang opo wes dari PBNU, dari PP Muhammadiyah itu sudah memberikan apa dalil-dalil yang macam-macam seperti itu. Tadi saya menyampaikan hanya sekelumit saja kan ya. Pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada adzan tidak hayya Rasul sallu fi buyutikum. Itu kan sebagai referensi kita. Sebagai kias kita, analog kita. Nah, ini kan perlu pendekatan. Perlu pendekatan bagaimana supaya umat ini tidak merasa dijauhkan dari tempat ibadah itu. Ini yang belum ketemu di situ. Belum ketemu di situ. Karena apa? Yang satu merasa ini tugas. Ya tugas, ya tugas. Kan begitu. Bro, saya sekedar bilang tugas kan begitu. Itu yang belum temu. Nah, oleh karena itu ya mari bersama-sama sementara ini terlepas dari karena apa? Kita kadang begini nuwun sewu ya. Saya juga orang Pekalongan sendiri. Kadang kalau kita petani orang yang vokal itu kadang tidak pernah sembahyang juga. Justru malah yang vokal yang enggak ke masjid. Kita lihat kenyataan yang ada ya. Sejak saya kecil sampai saya sudah tua seperti ini, saya mau bertanya. Kalau di Mekah saya yakin memang jamaah itu luar biasa. Tapi di Pekalongan yang ramai kan maghrib.
Betul. Paling laris mari Sudah itu. umum itu. Laris mari itu. Iya. Ya kan subuh ya orangnya tuku longko ya longko itu. Iya. Subuh apalagi duhur dan asar kerja. Kurang payu. Orang payu. Kadang-kadang si kulit keceh paling musola Pak sembahyang turun dan ya. Nah ini saya bukan mengatakan bukan ya. Tapi itu satu kenyataan. Artinya apa? Selama ini kita kan jamaah kita kan juga banyak di rumah. Iya. Iya kan? Iya kan itu fakta. Ah, Kadang-kadang begitu ada pengumuman sementara Tidak boleh Jumatan wah sekarang dulu. dia tuh ahli jamaah. Wah, Berontak. gimana berontak itu. Ini berarti kan saya sendiri kan nyatanya saya berhaji 2 kali nang Mekah jamaah terus. Iya, iya. Sampai di rumah ya, tidak bisa konsisten ya. Ini juga harus kita jadi pertimbangan kita, jadi pertimbangan lah, jadi pertimbangan. Nah ini perlu turun tangan dari para kiai, para ulama memberikan menjelentrehkan. Selama ini kan belum. Artinya itu udahlah kita harus di apa itu harus di masjid masuk kok begini. Yang ada aturan kalau sholat jangan berdekatan. Imamnya malah ngomong rapatkan barisan itu. Kontra lagi. Jadi lagi karena itu sebetulnya tujuannya baik semua lah, baik semua. Tapi yang belum tentu ini komunikasi karena perlu komunikasi. Itu perlu komunikasi dan jangan ego dan juga perlu berpikir ini untuk orang banyak. Ya baik pemerintah maupun siapapun lah. Ini yang belum bertemu sehingga saya berharap ke depan ini sekali lagi bateknya itu tidak dilarang. Sholat itu tidak dilarang, tidak ada larang, tidak ada. Iya. Oh ya rawani larang sholat kok. Edan mau dari kalangan. Kewanan ya. Kewanan gitu. Nah, jadi kan hanya dan itu kan yang sementara. Iya. Tadi ada karena ada aral kalau di zaman sahabat itu ya, itu juga terjadi Mas. Jadi zaman sahabat itu ketika dikabarkan bahwa kamu sembahyang di rumah itu ada yang saling pandang, orang ngandel gitu loh. Masa sih? Oh kan sembahyang kan nang omah ya. Itu mereka dikatakan dari sini ada ini. Nah, ini. Jadi ketika Ibnu Abbas itu ngomong sama muadzinnya ya. Kalau saya tukang adzan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya shalah. Kamu jangan mengucap hayya shalah. Kul ucapkan kamu. Shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu. Faka'anan nas istangkaru waktu itu saling pandang. Ih, apa ya sih masa kon sembahyang nang di rumah begitu. Nah, Abbas mengatakan qala fa'alahu man huwa khair minni. Itu sudah pernah dilakukan orang yang lebih baik dari saya. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan dia mengatakan innal jum'at azmatun wa inni karitu an ukhrijakum fatamsyuna fitin fiddat. Waktu itu dia mengatakan Jumat itu azmah. Saya itu tidak tega kalau saya itu menyuruh kamu memaksa kamu supaya keluar ke masjid. Nah, karena kemudian direferensikan bahwa Rasulullah juga pernah melakukan sholat Jumat itu kemudian diganti dengan sholat duhur ya. Di Arafah waktu itu haji wada hari Jumat, summa adzana summa aqama fa shalla duhra summa aqama fa shalla asri lam yusalli bainahuma syai'an. Nah, ini kan bisa kita direferensi analog kecuali kalau tidak ada sama sekali. Kita tidak bisa begitu kan ada. Kita kan dalam berhukum kan tidak selamanya bisa juga beranalog, dikiaskan yang dulu. Nah, ini tentu saja kan memang perlu dialog. Apalagi kalau di Indonesia itu Islamnya macam-macam. Iya. Iya kan kalau di sana kan satu jenis tok. Di sini kan macam-macam. Ada A, B, C, D. Banyak golongan. Nah, disitulah yang namanya bineka itulah. Sistem keindahannya di situ, Pak. Iya. Baik, itu shollu fi buyutikum. Yang tadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau misalkan dipraktekkan di zaman sekarang seperti apa ya? Reaksi dari masyarakat ya? Ya ada juga kan. Ada juga ya. Saya kan juga dikabari ya. Pak Rizky gimana Idul Adha? Ya gimana ya sholat kan ya? Saya di rumah. Berarti kan benar di rumah berarti. Iya. Dan itu kan dari Kementerian Agama sudah memberikan satu gambaran kalau di rumah begini. Itu kan sementara begitu. Jadi kita kadang kita memang tadi umat ini perlu pencerahan dari para petingginya karena mereka tidak tahu, awam lah. Tapi yang kita lihat
mereka tidak diberitahu apa, wis Tidak dhewe diarahkan. ya delok oh kayak kiye ini orang anu email kene kayak Iya. begitu-gitu. Heeh. Sebetulnya memberikan pencerahan bagaimana supaya tidak kelabakan begini. Ini belum lagi dibanjiri pandemi medsos, pandemi hoax itu. Ini yang paling fatal di sini sebetulnya itu. Sehingga apalagi orang sekarang HP itu punya semua. Iya. Punya semua kita bisa melihat, oh begini ya buktinya ini. Nggak ada COVID. Lah kenapa? Ini dokternya ngomongin, dokter Louis ngomongin, Wis, ini iya. dokter ngapusi. Kan ngajinya kesehatan sudah lama gitu. Lah jadinya kan rancu. Padahal hoax, Semakin bingung kita masyarakat. produksi hoax itu dari ribuan kan. Heeh. Nah di sinilah kita memang repot di situlah. Repot ya walaupun ada cyber apa ya kita kan kerepotan juga banyak sih. Oleh karena itu kita kembali hanya kepada Allah lah kita minta agar soal ini bisa diselesaikan. Kita hanya kepada Allah karena wallah itu yang kuasa Allah lah. Sementara mari kita bersama-sama yang punya bantu yang tidak punya. Yang terdampak ya berdoalah terus yo ndongake sing ngaweh yo ndongake ben cepet rampung gitu. Ini salah satu cara itu. Sementara kita saling menyalahkan, saling memojokkan, saling berdebat macam-macam. Kadang-kadang yo saya demo, nah kadang begitu. Oh, udah ngalah yuk demo terus. Inilah alhamdulillah saya melihat kemarin ya, saya melihat kalau sudah teruji. Saya sempat melihat di Facebook itu ada ngajak-ngajak demo terutama di Banyurip. Saya Para kan pedagang ini ya. saya kan orang asli Banyurip. Saya itu loh ini gimana? Saya tahu persis pergolakan saya kecil. Sekarang saya minta pada teman-teman di sana jangan terpancing. Ya, dan ternyata betul. Mereka berpikiran, wah harus saya tidak akan campur. Yang penting onlinean jalan, aku jalan orang mikirin macam-macam. Itu karena dampaknya akan luar biasa. Mudah-mudahan saya mohon. Karena apa? Setelah didik itu bukan orang Banyurip. Di luar semua. Ketika diinterogasi oleh beberapa tugas itu bukan orang Banyurip. Orang Banyurip tidak ada lah seperti itu. Hanya karena fenomenal sering terjadi kan di sana di Kidul. Betul. Nah, mudah-mudahan saya mengajak teman-teman yang sama-sama Banyuris, sama Buaran lah ya. Kita bersama jangan mau terpancing, marilah kita mendekat pada Allah. Justru ini kemudian corona ini menyadarkan kita supaya dekat pada Allah SWT gitu. Oke, sekali lagi Pak Kiai, yang terakhir mungkin ada satu lagi yang ingin disampaikan, berhubung juga waktunya sudah sangat mepet sekali. Monggo Pak Kiai. Ya, yang penting kita selalu berdoa ya. Berdoa kalau perlulah kita kunut nazilah. Kunut nazilah. Jangan pernah berhenti untuk kunut nazilah ya, karena kunut nazilah ini digunakan terutama dalam hal yang penting seperti ini. Dan juga kita berdoa karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa, kemudian untuk menghindari itu seperti Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal judam wal corona wasil asqam. Teruslah kita berdoa. Karena doa itu pasti dikabul. Cobalah kita bayangkan sekian juta orang di Indonesia berdoa, dan ini kita bisa melihat sudah banyak baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah sudah mengadakan istighosah, mengadakan doa, karena apapun kita berusaha ya itu penentuannya pada Allah SWT, dan doa itu sangat mustajabah. Silahul mukmin sebagai pedangnya orang mukmin, sebagai alatnya orang mukmin untuk berdoa. Marilah kita bersama-sama minta pada Allah ya, ketika bangun salat malam kita minta pada Allah pungkasilah, kita sudah 2 tahun lebih. Saya tahu sudah lelah, sudah banyak pengorbanan, sudah banyak perubahan. Kita kasihan anak-anak kita 3 tahun tidak pernah langsung diulang naik SD, SMP, SMA, tapi tidak tahu pelajaran. Ya kan, dia yang punya duit banyak bisa beli handphone, yang tidak kan kasihan juga. Kalau itu masalah umum. Nah, kalau masalah agama kan tidak bisa begitu. Kita harus musafahah. Ya harus ngaji musafahah, tidak bisa begitu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengambil wabah ini seluruhlah
ya Indonesia ya dunia. Begitu, Amin, Mas. amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kiai sudah berkenan hadir di studio Radio Kota Batik malam hari ini. Sehat-sehat terus Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhir pula untuk kebersamaan kita kawan di Osa Islam, obrolan seputar agama Islam edisi Jumat 23 Juli 2021. Kita insya Allah akan berjumpa minggu depan untuk jam yang sama di acara yang sama pula. Habis ini saya Ozi akan menemani Anda di perjalanan Halo Kota Batik.